Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, kita akan bicara tentang kasus yang lagi viral nih, kasus perkosaan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur ya. Itu terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara dan di Palembang ya. Jadi remaja putri berusia 13 tahun diperkosa oleh temannya, kemudian dibunuh dan digilir oleh teman-temannya yang lain. Kasus ini mungkin beberapa waktu ke belakang pernah terjadi juga. Sepertinya kita tidak pernah bosan melihat berita-berita seperti ini dan berulang kali terjadi. Berarti ada permasalahan hukum yang belum beres di negeri ini. Bukan hanya permasalahan hukum, juga permasalahan moral yang memang sangat kompleks, yang sangat menjadi bahan perhatian kita untuk bisa kita selesaikan. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Hari ini Al-Fakir hanya membatasi objek pembicaraan kita pada masalah anak di bawah umur dalam pandangan fikih, pandangan 4 imam apakah dia bebas hukum atau tidak ya. Yang kita pahami bersama bahwa memang orang-orang yang belum balik itu tidak terkena taklif hukum agama. Dia belum jadi mukallaf namanya. Mukallaf apa? Orang yang berterima beban dosa, yang menerima beban hukum agama. Ketika dia tidak menjalankan maka dia berdosa, ketika dia menjalankan satu larangan maka dia juga berdosa. Nah, itu usia umur 9 tahun ya bagi mazhab Syafi'i. Perempuan udah kena taklif hukum dosa, ketika dia nggak sholat dia dosa. Juga laki-laki umur 15 tahun ketika dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, nggak jalanin kewajiban-kewajiban yang lain, dia dosa. Melanggar hukum-hukum agama dia dosa. Nah, mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual ini umurnya masih di bawah umur 15 tahun, maka masuk kategori di bawah umur, sehingga yang di penjara cuma pelaku utamanya aja, umurnya 16 tahun ya. Sementara mereka teman-temannya itu masih di bawah umur 16 tahun, sehingga mereka dibebaskan, sehingga keluarga korban protes ya. Nah, dalam pandangan Islam memang kalau Imam Hanafi, Abu Hanifah itu memerintahkan, mewajibkan anak di bawah umur ketika melakukan tindak pidana, mau dia mencuri, dia berzina, perkosa, itu harus dikenakan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku ya. Kalau diterapkan hukum Islam, kalau diterapkan hukum positif yang diwujudkan berdasarkan kesepakatan antar lembaga tinggi negara, ya itu yang harus diterapkan. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Itu sangat menjadi PR kita bersama, sangat menjadi ironi dan sedih kita ketika anak bangsa ini mengalami krisis moral yang sangat luar biasa, sangat akut. Kalau ibarat penyakit ini udah akut banget. Kalau nggak dikasih obat yang mujarab ini bisa lewat nih negara bangsa ini, hancur. Generasi bangsa kita, remaja, putra putri bangsa Indonesia akan hancur. Harus ada obat yang mujarab untuk menyelesaikan ini ya. Obat yang mujarab untuk menyelesaikan ini adalah menerapkan aturan-aturan Islam ya. Jadi pergaulan, interaksi dengan laki-laki dan perempuan itu harus dibangun berdasarkan Islam, karena lingkungan itu menentukan. Sehingga kemudian kalau menurut teori psikolog ya, dulu saya pernah dikasih tahu nih sama orang yang kuliah, ada teori behaviorisme namanya. Dua kepribadian itu tergantung dari lingkungan. Kalau lingkungannya rusak ya rusaklah dia, jika lingkungannya baik maka baiklah dia. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Ternyata benar, ada benarnya juga. Ketika lingkungan kita dibangun berdasarkan aturan-aturan yang rusak, aturan-aturan yang justru menimbulkan madarat, akhirnya jadi seperti ini ya. Gak heran kalau sekarang kita nemuin anak-anak berkepribadian ganda. Dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi dia mabuk jalan terus. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, dia kena narkoba. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, dia berzina. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, dia kena judi online. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung kepribadian Islamnya. Ketika dia di rumah, dia diajarin nama orang tuanya tata cara Islam, pergaulan Islam. Begitu dia keluar interaksi dengan teman-temannya, pergaulannya tidak Islami, pergaulan Arab Barat. Terjadi akhirnya seks bebas ya.
Udah banyak sekarang. Ya saya punya teman anaknya itu jadi jablay. Iya jadi jablay, kenapa? Saking kehidupan ekonominya sulit, saking dia pengen punya HP mahal, ya itu pengaruh dari gaya hidup, ya produk-produk barang dan jasa yang menggiurkan, sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang pengennya punya HP mahal, punya mobil. Akhirnya karena uang yang diberikan orang tuanya nggak cukup, akhirnya dia jualan apem tuh malam-malam. Anak sekolah SMP udah dia usir sama bapaknya, masih aja begitu, janji mau tobat, akhirnya begitu lagi, janji mau tobat begitu lah. Akhirnya sekarang orang tuanya pasrah, sering curhat sama saya, sampai dia bilang mudah-mudahan Allah tidak nuntut saya, tidak meminta tanggung jawab saya di akhirat nanti. Saya udah berusaha ngajarin anak saya supaya jadi anak yang soleha, tapi ternyata gagal, ya. Nah itu suatu bentuk potret kehidupan di negeri Indonesia yang mayoritas Islam ini. Maka menjadi PR kita bersama, ya. Jangan kita biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rusak pikirannya, menjadi kotor, berpikir cabul, berpikir yang justru membuat kita semua malu, ya. Bukan hanya keluarganya, kita sebagai kaum tua di negeri ini pun juga jadi malu dengarnya ada generasi muda Indonesia berbuat seperti itu. Iwan wa ahwatukillah yang dirahmati Allah, ya. Maka satu-satunya jalan supaya kita bisa menyelesaikan ini, kembalikan pada Islam. Iya, tapi kalau emang nggak mau juga, ya masih pada kontra, ya silakan. Siap-siap aja negeri ini menjadi negeri yang hancur, remajanya di remaja yang pikirannya ngesek, ya. Karena pergaulan bebas terjadi di mana-mana, hubungan seksual di luar nikah terjadi di mana-mana, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak akan berhenti dan mungkin makin banyak kalau kita nggak mau pakai solusi Islam. Al-Fakir cuma menawarkan, kalau toh masih ditolak, nggak mau, ya silakan kembali kepada pribadi masing-masing, kembali pada pemangku kebijakan yang punya kuasa di negeri ini. Kita hanya berdakwah, menyampaikan ide dan gagasan. Barangkali kalau kita mau coba akan melahirkan solusi yang baik buat kebaikan kita bersama. Nah, buat kebaikan anak cucu kita ke depannya. Dia kan bakal jadi mimpin negara ini nanti ke depannya. Kalau moral seperti itu gimana? Banyak anak-anak yang cerdas tapi moralnya, akhlaknya hancur. Karena apa? Karena ya tadi lingkungannya nggak mendukung, lingkungannya tidak Islami, lingkungannya dibiarkan bebas. Akhirnya terjadi kerusakan moral yang kita tonton saat ini, ya, yang akhirnya menjadi kita semakin ngilu di hati, semakin sedih, sangat ironis sekali. Negeri yang katanya banyak kiai, banyak ulama, tetapi generasi mudanya hancur. Coba kita bayangin, anak bocah udah ngerti hubungan seksual dibunuh. Bagaimana kita tidak miris, ya? Pikirannya cuma nangkringin perempuan, boro-boro mikirin belajar, ya. Kalau udah ngelihat perempuan pakai rok pendek, langsung lato-latonya langsung tegang, langsung bangun. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, itu jadi PR kita bersama. Mari kita ingatkan diri Al-Fakir, para kiai, para ustadz, para tokoh bangsa. Jangan melulu ributin kekuasaan mulu, nih mikirin nih anak-anak kita rusak semuanya. Harus kita pikirkan bersama, ya. Jangan sibuk mikirin acara 5 tahunan sekali, ya. Jangan cuma itu, ya. Kalian itu diberikan amanah oleh rakyat buat bukan sekedar mensejahterakan ekonomi, tapi juga memunculkan moralitas bangsa yang tinggi, budi pekerti yang luhur, adab yang luar biasa, sehingga nanti negeri ini menjadi negeri percontohan negara-negara yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja, ya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan itu jadi jembatan, jadi wasilah supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur di negeri kita. Mungkin itu aja.
Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.